Sebanyak kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Memasuki H-5 Lebaran, sejumlah pemudik telah terlihat memadati ruas jalan, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Perang 2 pekan masih berlangsung. AS perkuat militer dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, ramai pemberitaan soal pemindahan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan ke Timur Tengah yang memunculkan kekhawatiran baru. Akankah konflik semakin meluas? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya, Vena Kintan. Dan saya Windy Welintoria. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi terkini pantauan arus lalu lintas mudik 2026 bersama sejumlah titik dan bersama rekan kami. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bulan puasa menjadi momen berburu menu buka puasa yang menggugah selera. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Farah Manhila yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Farah, silakan. Ya, Windy dan juga Vena, betul sekali. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati menu yang sangat menggiurkan. Pemirsa, saya berada di Semarang Kota. Ini saya lagi ada di spesial kepala kambing Omlim. Anda bisa lihat pemirsa di depan saya, nih kepala kambing sebesar ini dengan ukuran lebih dari 2,5 kilo. Pemirsa, lengkap dengan sayur-sayur yang sudah ditambahkan di sini. Dan ini dimasak dengan bumbu tengkleng yang sangat kuat dengan rempah-rempahnya seperti kapulaga, kemudian ada juga jinten, perbawangan, daun bawang, dan juga ada cabai untuk sensasi rasa pedasnya. Menariknya di sini pemirsa, tadi saya waktu ngobrol sama pemiliknya, kepala kambing ini dibersihkan dan juga direbus selama 2 kali dengan air rebusan yang dibuang. Artinya apa? Bau amisnya dari kambing ini diharapkan bisa hilang setelah direbus sebanyak 2 kali dan kemudian perebusan terakhir ini dicampur dengan bumbu. Kalau ini pemirsa, ini adalah sate kambing. Nah, ini tebal-tebal sekali, dagingnya kelihatan ya, ini benar-benar full daging yang sudah dibumbui, dimarinasi dengan rempah-rempah pilihan dan juga ada tambahan sambalnya untuk menikmati sate kambingnya ini pemirsa. Gak cuma itu, saya juga pesan 1 porsi lainnya. Nah, ini adalah tengkleng kambing pemirsa spesial di bagian paha. Tapi kalau nama menunya di sini ini adalah tengkleng gemoy. Karena Anda bisa lihat nih dagingnya besar-besar dan kelihatannya sangat empuk sekali pemirsa dengan bumbu yang sama. Yaitu bumbu tengkleng spesial yang ada di sini. Saya mau ajak Anda untuk langsung cobain pemirsa. Gimana sih rasanya spesial kambing Omlim yang ada di Semarang ini. Saya penasaran sama kambingnya. Karena kalau dilihat dari luar ini nggak ada bulu-bulu ataupun rambut-rambut kambingnya, artinya ini pembersihannya sudah sangat sempurna. Tapi kita mau langsung cobain ya, empuk nggak ya ini kambingnya. Wow, wah ini besar sekali pemirsa, ini kayaknya harus pakai tangan nih. Saya ambil bagian dagingnya pemirsa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wow, kita tambahin bumbu yang ada di sini ya. Tadi saya udah cuci tangan pemirsa, sudah disediakan sabunnya juga, semuanya di sini higienis. Kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa manis-manisnya, gurihnya ada, tapi rempahnya beneran kerasa dan sedap sekali pemirsa, karena dia
merendamnya atau merebusnya juga cukup lama sehingga bumbunya sangat meresap dan tidak ada bau perengus atau bau kambing begitu ya, karena sudah direbus 3 kali. Saya coba nih lidahnya pemirsa. Kalau saya sih favoritnya lidah ya. Bisa nggak ya pakai sendok nih? Nah, ini lidahnya nggak ya? Agak sulit pemirsa, kita coba langsung ke satenya aja ya. Kita incipin sate kambingnya dengan daging yang besar-besar. Nah, jangan lupa ini ada perpaduan tomat, bawang, cabai, kecap. Kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk, nggak sulit untuk dikunyah. Enak pemirsa. Saya mau lanjut cobain ini nih. Pas banget karena situasi di luar lagi hujan. Makannya yang agak-agak berkuah tapi kuahnya kental. Ini adalah tengkleng gemoy nih. Aduh, ini ngiler banget pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah banget untuk lepas dari tulangnya, artinya benar-benar empuk. Makannya biar lengkap harus pakai nasi ya. Dan juga kuahnya nih, kita cobain. Beneran seempuk itu. Kayaknya ini benar-benar cocok dijadiin malah berbuka puasa, tapi jangan sendirian pemirsa karena porsinya besar banget, lebih dari 1,5 kilo, lebih dari 2,5 kilo. Jadi ini cocok untuk berlima bahkan sampai ber8 orang untuk makan rame-rame. Dan bagi Anda yang mungkin belum pernah merasakan kepala kambing, menurut saya ini pertama kali juga saya mencoba kepala kambing dan beneran rasanya seperti daging kambing pada umumnya, tidak ada rasa amis-amisnya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi ini cocok sekali untuk menu berbuka puasa. Saya mau lanjutkan nih pemirsa. Makan kepala kambing, tengkleng, sama paha kambing. Banyak vitaminnya, ini juga mengandung kolagen, juga bagus untuk kulit dan juga mengandung zinc. Jadi bagus untuk tulang kita. Kita lanjut makan dulu, Wedi dan juga Vena. Terima kasih Farah Manila, selamat menikmati santap hidangan berbuka dengan menu yang sangat enak dan juga sehat ya kalau kita dengar pernyataan dari Farah Manila. Terima kasih rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh Nah pemirsa, kami akan menyapa rekan-rekan yang bertugas memantau perjalanan mudik Lebaran 2026. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang berada di Gardu Tol Cikarang Utama dan Brilian Syaheran yang akan mengabarkan dari jalur selatan. Pertama, kita akan menyapa Faisal terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas di Tol Cikatama. Silakan Faisal. Ya, selamat malam Windy, Vena dan juga pemirsa. Memang ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan arus mudik Lebaran 2026. Namun sebelum itu kami sampaikan terlebih dahulu untuk situasi arus lalu lintasnya saat ini di gerbang tol Cikampek Utama. Dari pantauan kami memang masih relatif landai dan juga ramai lancar. Namun untuk hari ini atau per hari ini memang sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama dibandingkan dengan hari-hari biasanya, di mana peningkatannya ini sebesar 24%. Nah, kemudian berdasarkan data yang kami dapatkan dari lapangan, Windy, Vena dan juga pemirsa, untuk hari ini sendiri atau terakhir pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, untuk jumlah kendaraannya ada sekitar 32.000 kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta menuju ke arah Jawa yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemudian memang gerbang tol Cikampek Utama ini yang biasanya di hari normal ini mengoperasikan sebanyak 15 gardu, untuk hari ini memang sudah ditambahkan menjadi 19 gardu. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi berikutnya, kami akan putarkan terlebih dahulu
Windy, Vena, dan juga pemirsa, pernyataan dari Ria Merlinda Palo selaku Vice President Corporate Secretary dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Peningkatan volume lalin ini belum disertai dengan rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow. Belum, sampai dengan saat ini belum, karena memang semua sudah terantisipasi dengan baik untuk lonjakannya, dan memang walaupun ini lonjakan sudah terlihat sampai 24%, kami melakukan rekayasa hanya di gerbang saja. Jadi saat ini gerbang tol Cikampek Utama yang biasanya mengoperasikan 15 gardu menerima kendaraan dari arah Jakarta menuju Timur Trans Jawa, saat ini kami sudah operasikan sebesar 19 gardu yang berfokus untuk melayani pengguna jalan dari Jakarta menuju Timur Trans Jawa. Ya, meskipun arus lalu lintasnya masih terbilang ramai lancar, namun sejumlah antisipasi dan juga rekayasa arus lalu lintas memang saat ini sudah dipersiapkan. Ini yang perlu Anda catat karena nantinya akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Untuk yang pertama nantinya akan ada rekayasa kontraflow, di mana kontraflow ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama. Di mana kontraflow ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 17 hingga 20 Maret 2026. Kemudian yang kedua akan ada yang namanya one way nasional. Di mana one way nasional ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 70 atau dari gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung yang berada di Jawa Tengah. Nah, one way nasional ini juga sama, akan diberlakukan mulai tanggal 17 hingga 20 Maret 2026. Nah, tadi kami sudah menyampaikan terkait dengan antisipasi kepadatan. Dan juga akan ada namanya antisipasi kejahatan atau kewaspadaan dengan tingkat kriminalitas. Karena pemudik ataupun masyarakat terus-terusnya diminta untuk waspada akan kriminalitas yang menghantui selama perjalanan arus mudik. Karena yang saat ini sedang ramai, Windy, Vena, dan juga pemirsa adalah terkait dengan pencurian atau kejahatan yang dengan modus pecah kaca mobil. Nah, ini juga mengincar para pemudik atau kendaraan pemudik yang memarkirkan kendaraannya di rest area ataupun di area-area parkir. Maka dari itu pemudik diimbau untuk jangan meninggalkan barang berharganya di dalam kendaraan dan juga tetap memastikan kendaraannya ini dikunci dengan maksimal. Nah, demikian Windy, Vena, dan juga pemirsa, untuk sementara demikian informasi dari gerbang tol Cikampek Utama, kami kembalikan ke studio. Antisipasi sudah disiapkan, baik itu antisipasi kepadatan dan juga kejahatan. Terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda dari gerbang tol Cikatama. Kami ajak Anda pemirsa beralih ke rekan kami Brilian Syaheran yang berada di jalur selatan. Brilian, bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Baik, Vena, Windy, dan juga pemirsa, betul sekali nampaknya semakin hari kita semakin berkati dengan Hari Raya Idul Fitri yang ke-1447 Hijriah yang akan jatuh diprediksi kurang lebih dalam kurun waktu 1 pekan lagi. Dan tentunya dari jalur selatan sendiri, dari tempat saya mengabarkan saat ini lebih tepatnya di jalur Limbangan, kemudian Belangbong yang ada di Kabupaten Garut, hingga ke Gentong yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pantauan kami, mulai hari ini sudah mulai diramaikan oleh kenaikan arus lalu lintas atau volume arus kendaraan, baik ini yang didominasi merupakan kendaraan pribadi, motor, mobil maupun kendaraan umum, seperti contohnya ada bus antar kota, antar provinsi maupun truk muatan. Dan mulai hari ini juga berdasarkan pantauan kami sudah mulai terlihat sejumlah kendaraan pribadi yang nampaknya ini sudah membawa muatan barang untuk kemudian dibawa begitu, diangkut menggunakan kendaraannya. Adapun juga memang ini kenaikan belum begitu signifikan, tetapi ini sudah cukup ramai apabila kita bandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan juga untuk berdasarkan informasi dari kepolisian setempat, ini diinformasikan tadi oleh AKP Luki yang merupakan dari Kasat Lantas dari Polres Garut, ini menyatakan bahwa untuk puncak arus mudik sendiri ini diprediksi akan jatuh pada 17 Maret mendatang atau sekitar Selasa malam. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas, meskipun hari ini nampaknya kendaraan masih belum begitu banyak, tetapi tadi pada siang hari sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas yang berupa one way sepenggal di titik Malangbong yang ada di Kabupaten Garut, perbatasan
untuk menuju ke Gentong yang ada di kota Tasikmalaya, dikarenakan memang titik tersebut merupakan pertigaan ini yang menyatukan antara Tasik kemudian kota Bandung hingga menuju ke Sumedang, dan ini memang titiknya berada di tengah-tengah pasar. Tadi rekayasa lalu lintas diberlakukan selama kurang lebih 30 menit baik dari arah Tasikmalaya menuju kota Bandung maupun sebaliknya. Adapun juga untuk karakteristik jalur selatan memang ini cukup curam, dan juga memang pada sore hari ini hujan cukup terjadi di sejumlah titik yang ada di jalur selatan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Keramaian sudah mulai terjadi di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Terima kasih Brilian Syaheran, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Sebanyak kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Terlihat kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar puluhan bangunan kontrakan dan lapak barang bekas. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat warga panik dan mengevakuasi barang-barang untuk diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga pun bahu-membahu mencoba untuk memadamkan api. Sementara itu belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Ya, dan untuk membahasnya pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di studio duduk bersama saya. Ini sudah ada Marsma TNI Purnawirawan Bastari, pengamat militer dari Unhan. Selamat malam Pak Bastari. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selain Pak Bastari juga kami undang, ini sudah hadir bergabung bersama kami. Ada Pak Ali Muhanif, silakan Pak Ali duduk bergabung bersama kami, pengamat Timur Tengah dari UIN. Selamat malam, sehat ya Pak? Sehat. Selamat malam ya. Pak Ali. Silakan Pak duduk. Nah, selain dua narasumber ini pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber lain. Ada pengamat hubungan internasional dari BINUS, ada Mbak Tia Mariatul. Selamat malam Mbak Tia. Selamat malam Mbak Vena. Sehat ya Mbak Tia? Alhamdulillah sehat, sudah di kampung ini. Nah, sudah pulang kampung ya Mbak Tia. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya terlebih dahulu ingin ke Pak Bastari. Pak Bastari, ini ada kabar ramai juga pemberitaan soal pemindahan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan ke Timur Tengah. Nah, kita ingin tahu sebetulnya penjelasannya seperti apa mengenai sistem pemindahan sistem pertahanan rudal ini. Apa yang akan terjadi ketika sistem pertahanan tersebut dipindahkan begitu ke Timur Tengah? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Vina. Sebetulnya ini adalah suatu hal yang wajar dan normal saja sesuai dengan tingkat kebutuhan. Bahwa Amerika itu kan memang menempatkan 7 Combatant Command seluruh dunia. Ya, jadi kalau yang di Korea itu sebetulnya memang itu adalah sistem yang diberikan oleh Amerika untuk melindungi negara Korea Selatan itu. Nah, karena dalam perhitungan ancaman kepada Korea Selatan itu masih agak jauh, ya, sementara yang immediate threat itu ada di Timur Tengah, maka dipindahkan ke sana. Kemudian kalau untuk terminologi tadi itu, ya, Arrow atau THAAD, kemudian David Sling, itu kemudian bawahnya itu Iron Dome, itu sebetulnya yang disebut dalam istilah militernya itu pertahanan berlapis, khususnya aspek ancaman dari udara. Nah, kalau yang THAAD itu dia melebihi 100 kilometer jangkauannya, ya. Kemudian di bawah itu ada David Sling, itu antara 40 sampai kepada 70-an, lah kira-kira begitu. Ya, kemudian yang paling bawahnya itu dari 4 sampai ke 40 itu adalah Iron Dome. Jadi kalau satu objek penyerang itu lolos dari yang paling tinggi, ketemu dengan David Sling yang di tengahnya. Lolos dari situ, David Sling nanti ketemu dengan Iron Dome. Dan ini semuanya sangat efektif.
Nah, pemindahan di situ karena kita tahu pemindahan dari Korea Selatan ke Timur Tengah itu dikarenakan mereka sudah berperang sudah cukup lama dan mereka membuka 4 front sekaligus, ya kan? Dengan Palestina, Hamas dan Mujahidinnya, kemudian di Lebanon, ya di Lebanon itu adalah Hizbullah, kemudian di Yaman itu Houthi. Nah, itu sekaligus itu bertemu di situ sehingga memang ada dilihat bahwa ada kebutuhan untuk reloading ke persenjataan yang sudah dipakai selama berperang dengan Hamas, Hizbullah dan Houthi. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa stok persenjataan sistem pertahanan Amerika Serikat sudah semakin menipis begitu? Semakin menipis yang di Timur Tengah. Yang di Timur Tengah. Oleh karena itu sekarang didorong dari sektor lain yang dianggap relatif aman. Oke, saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, membaca adanya pemindahan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat ke Timur Tengah, katanya di Timur Tengah ini sudah semakin menipis begitu. Kalau Anda melihatnya makna apa yang tersembunyi dari langkah ini, Mbak Tia? Ya sebetulnya Timur Tengah itu sentral begitu ya. Tapi saya aneh juga di Indonesia sangat sedikit akademisi ataupun scholar atau peneliti yang fokus di kajian ini. Kalau saya bilang sentral itu artinya Mbak Vena, ketika ada konflik di Timur Tengah efeknya itu akan kemana-mana. Bukan hanya di regional, ini akan memicu konflik global begitu ya. Satu saja ini, dari Korea Selatan ditarik beberapa peralatan militer milik Amerika Serikat, itu langsung Korea Utara bereaksi begitu ya. Ini kan mereka konflik lama, sudah terjadi lama kedua negara ini konfliknya. Tapi ketika salah satu instrumen militer yang selama ini memprotek Korea Selatan ditarik, langsung ada reaksi. Walaupun mudah-mudahan ya, Mbak Vena tidak terjadi apa-apa. Tapi ini menunjukkan bahwa Timur Tengah itu luar biasa. Satu kawasan yang memang kalau ada satu pemantik di situ konflik, maka efeknya akan memicu konflik global. Saya melihat dengan kondisi Amerika menarik beberapa instrumen alat tempurnya di Korea Selatan, itu sebetulnya bukan perkara kehabisan. Saya melihatnya bahwa ini memang untuk memperkuat saja karena memang ada beberapa yang dihancurkan pihak Iran ya. Jadi seperti penghancuran kapal di perairan Timur Tengah milik Amerika Serikat dari bawah laut itu juga di luar prediksi saya pikir. Jadi diam-diam Iran di bawah sanksi juga terus melakukan eksplorasi senjatanya. Meskipun banyak juga para pengamat yang menyatakan bahwa senjata-senjata Iran ini masih sangat sederhana, kemudian memang budgetnya juga berkurang begitu ya. Tapi saya pikir kreativitas Iran dan strateginya luar biasa. Artinya kenapa Amerika sampai menarik dari Korea Selatan, kemudian beberapa pangkalan militernya juga hancur di Timur Tengah, ini bagian daripada strategi Iran. Kita tidak pernah memprediksi ketika retaliation dilakukan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat itu pertama-tama langkah pertamanya dengan menghancurkan terlebih dahulu military base-nya Amerika Serikat di Timur Tengah, di Arab Saudi misalnya, kemudian di Qatar begitu ya. Itu yang pertama kali mereka bidik, mereka targetkan oleh Iran itu. Nah, ini merupakan bagian strategi saya pikir, karena dengan penghancuran itu artinya Amerika sudah melemah kekuatannya di Timur Tengah, ya kemudian pada akhirnya memutuskan untuk melihat beberapa instrumen perangnya di beberapa wilayah lain begitu. Karena ini kan secara letak geografis jauh begitu ya. Makanya kalau ke Tel Aviv kan Iran bisa langsung menyerang, mengirimkan rudalnya. Tapi kalau ke Amerika kan sedikit kesulitan begitu. Jadi caranya Iran adalah menghancurkan semua milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Ketika itu beberapa sudah hancur, maka Amerika pun harus bertahan kalau memang perang ini harus terus berlanjut, artinya bergeser dia ke Asia. Dan di Asia instrumen atau perlengkapan Amerika Serikat yang cukup baik itu adalah di Korea Selatan. Hanya saja ini menjadi dilema Mbak Vena. Ketika ini ditarik, Korea Utara juga kan itu sudah lama ya, seperti api dalam sekam begitu. Ini memicu juga Mbak Vena. Sebelum kita bahas Demikian soal Korea Selatan dan analisanya. juga Korea Utara, saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, kalau dari Mbak Tia bilang ini tujuannya untuk memperkuat, tapi Anda melihat Amerika Serikat semakin terdesak nggak sih dengan Iran sehingga mengambil langkah ini? Bahwa dia terdesak secara strategi ya Mbak ya. Jadi pada dasarnya ini kan melambangkan bahwa belakangan baik Iran maupun baik Amerika Serikat maupun Israel menyadari bahwa yang terjadi sebenarnya perang rudal. Nah disitulah sebenarnya ketika Iran melakukan retaliasi terhadap perusakan berbagai instalasi militer di
Timur Tengah, di pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah itu pukulan yang serius dan terdesak secara infrastruktur gitu ya. Jadi pemindahan rudal dari Korea Selatan bukan hanya semata-mata memasok rudal baru, tidak, tapi hancurnya infrastruktur di tempat tadi itu, maka dia mengambil, dugaan saya, mengambil infrastruktur yang lain, yang baru, yang akan dibangun melalui entah kapal induk maupun yang lain, dengan rudal-rudal yang akan didatangkan dari Korea Selatan. Di situ sebenarnya terlambat untuk merespon strategi Iran ini dengan mengatakan bahwa saat ini yang terjadi, yang diunggulkan pertama-tama adalah perang rudal. Jadi lebih murah, lebih bisa merusak pangkalan-pangkalan yang lain, dan saya kira dalam waktu dekat Amerika akan pertama menyiapkan pasukan yang akan diterjunkan di Timur Tengah, tapi sebelum itu akan melakukan serangan rudal ke Iran, lalu merusak berbagai instalasi-instalasi militer yang diduga akan terus melanjutkan perang. Itu yang saya kira sekarang ini di Amerika Serikat misalnya, baik di Washington maupun di Pentagon, terjadi tarik ulur gitu. Pentingnya menambah dana per hari 1 billion untuk bisa meneruskan perang ini sampai katakanlah 4 bulan atau 5 bulan ke depan. Dugaan banyak orang mungkin akan lebih singkat dari itu, tetapi dengan dipindahkannya rudal-rudal tadi ke timur dari Korsel ke Timur Tengah, mungkin saja Amerika akan bisa mengatasi setidaknya perang rudal sebaik-baiknya. Seperti yang Pak Minister tadi mengatakan bahwa ada pertahanan berlapis, selain memang attack, tapi pada saat yang sama juga ada untuk melindungi sejumlah fasilitas militer yang memang menjadi andalan Amerika untuk menyerbu Iran. Oke. Kita bisa melihat strategi yang tengah dimainkan oleh Iran seperti menguras energi dari Amerika Serikat. Apakah ini adalah strategi terbaik yang bisa dilakukan Iran ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan juga Israel? Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Bastari. Pak Bastari, kalau Anda melihat, kita melihat ya, Iran menggunakan strategi seperti menguras energinya Amerika Serikat. Apakah ini adalah strategi yang tepat menurut Anda digunakan dalam perang melawan Amerika Serikat dan juga Israel? Iya Mbak, menurut saya itu tidak tepat. Tapi tepat sekali. Nah, karena begini, karena inilah yang di dalam istilahnya pertahanan di TNI itulah perang asimetrik. Asimetrik. Karena satunya high teknologi, ya ini medium low teknologi di dalam konteks itu. Jadi kalau dia akan ngejar teknologi dirgantaranya Amerika, tidak mungkin, ya kan? Dia bisa mampu mengimbangi itu, tetapi sangat efektif justru, sangat efektif. Kalau Mbak tadi mengatakan menguras, memang begitu. Sebelum rudal balistiknya diluncurkan, dia pakai drone. Drone itu cuma kecepatannya 180-an dan memang didesain untuk bisa didengar sama radarnya mereka, supaya dan serangannya kan tidak satu persatu, masif. Nah, masif itu kan ditangkap sama alat interseptornya Israel, dan itu sangat-sangat mahal, ratusan kali lipat harganya. Ini namanya Patriot, gitu kan. David Sling itu nangkapnya itu sangat efektif. Memang dikehendaki bahwa harus ditembak. Kalau lolos baru bisa kena objeknya, sasarannya. Tapi itu adalah prioritas kedua. Prioritas pertamanya itu menghabiskan arsenal pertahanan udaranya Israel. Dan itu mengakibatkan luar biasa. Rudalnya sendiri, rudal pertahanan udaranya Israel, yaitu yang dikasih baik dari Jerman maupun dari Amerika, itu mahalnya luar biasa dan produksinya lama. Dan itu dihabiskan dulu dengan mengorbankan. Nah, makanya Shahid itu 136 itu dikatakan drone harakiri, ya, dia bunuh diri, tetapi musuhnya juga habis. Nah, jadi dengan serangan drone yang masif itu, rudal pertahanan udaranya dalam sistem David Sling dan Iron Dome itu terkuras. Itulah yang strateginya yang kita katakan tadi itu sangat tepat dari Iran. Jadi asimetrik di dalam teknologi, tetapi hasilnya sangat efektif.
Oke, Mbak Tia, kalau menurut Anda, ini kan kalau kata Pak Bastari strateginya sudah tepat begitu. Tapi kalau menurut Anda, adakah sebetulnya langkah yang bisa dilakukan oleh Iran maupun Amerika Serikat dan juga Israel dalam perang kali ini agar keduanya ini bisa tetap bertahan atau bahkan menemukan jalan tengah begitu dari konflik ini? Oke, Kita berharapnya semua berhenti ya. Saya setuju dengan Pak Bastari. Jadi posisi Iran itu bertahan dan dia bisa melakukannya, bahkan bisa lebih daripada bertahan. Semua ini kita memprediksi bahwa Iran akan kalah begitu karena secara apple to apple memang jauh di bawah Amerika Serikat, bahkan mungkin sampai 4 kali lipatnya di bawah Amerika Serikat. Tapi itu tadi mereka mainnya strategi. Akhirnya betul yang Mbak Vena katakan ini cukup menguras begitu ya. Tapi dengan harapan tetap saya sebagai orang yang fokus di bidang ekonomi politik ya, saya tidak begitu memahami secara detail mengenai senjata, lebih kepada ekonomi politiknya. Kita berharap bahwa konflik ini selesai. Mbak Vena, kita sampai taruhan kemarin di TV One dengan Pak Agus ya, Pak Marskal. Beliau menyatakan mudah-mudahan sebelum Idul Fitri begitu. Kalau saya menyebutnya setelah Idul Fitri. Kenapa saya menyebutnya setelah Idul Fitri atau 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan? Karena ada pernyataan Trump secara politik Mbak Vena bahwa dia akan menyelesaikan perang ini secepat mungkin, akan menghentikan perang ini secepat mungkin. Karena perang itu tidak hanya berdasarkan kedua belah pihak, begitu ya. Tidak hanya berdasarkan kekuatan militer kedua belah pihak, tapi juga ada faktor eksternal yang membuat perang tersebut berhenti. Saya melihat ada beberapa poin di sini yang menyebabkan Trump merasa terpressure. Yang pertama adalah pressure dari domestik Amerika sendiri. Kita tahu bagaimana demonstrasi terjadi sangat besar di Amerika Serikat dan tidak setuju dengan polisi Trump. Yang kedua, beberapa hal yang kemungkinan Trump akan dimakzulkan itu juga sudah mulai digulirkan oleh lawan-lawan politik Trump. Yang ketiga, aliansi dari Amerika Serikat banyak yang tidak mau bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Misalnya kita melihat bagaimana Uni Eropa juga lebih memilih silence gitu ya, lebih memilih diam begitu. Inggris kemudian belakangan bahkan Macron lebih memilih berkomunikasi dengan pihak Iran. Nah ini juga indikasi bahwa sulit Amerika Serikat untuk terus melanjutkan perang ini dalam waktu lama. Jadi Iran melihat bahwa ini adalah opportunity bagaimana dia tetap bertahan, tidak nampak kalah tapi juga efektif menyerang beberapa fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Saya tidak menyebutnya sudah habis ya, tapi mungkin kita melihat bagaimana kerusakannya cukup besar begitu apa yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah. Makanya ditarik beberapa kepemilikan Amerika Serikat, baik itu rudal ataupun senjata pertahanan, bahkan memiliki beberapa pasukan ya di Korea Selatan dan juga di Jepang. Di Jepang juga kemungkinan akan ditarik begitu ke area Timur Tengah. Nah ini menunjukkan sebetulnya, ini saya tidak menyebutnya Iran menang, tapi artinya strategi bertahan Iran lebih daripada prediksi Mbak Vena. Berhasil, sangat berhasil begitu ya. Jadi kuncinya untuk perang ini berhenti Trump, keputusan Trump. Kalau Trump tidak terprovokasi oleh Netanyahu untuk melanjutkan perang, sebetulnya perang ini selesai begitu, dan kita kembali berharapnya mereka kembali ke meja perundingan begitu Mbak Vena. Oke, melebihi prediksi karena sudah 2 pekan masih saja bisa bertahan. Pak Ali, kita ingin menakar-nakar begitu bagaimana sebetulnya seberapa kuat daya tahan militer yang dimiliki oleh Iran sehingga 2 pekan ini masih bisa bertahan begitu. Mungkin akan lebih lama lagi, 2 pekan dugaan kalkulasi militer dan diplomasi saya kira sekitar 8 minggu begitu, 8 sampai 12 minggu, karena apa yang dilakukan oleh Iran sebenarnya adalah strategi yang jitu bagi pola asimetrik konflik ya, asymmetric warfare lah katakanlah, bahwa apa yang digambarkan Mbak Tia tadi sebenarnya Iran tahu sebenarnya bahwa dia akan kalah, tahu. Tapi bagaimana kekalahan itu dia peroleh dengan cara juga melumatkan musuh, membuat musuh juga lelah, lalu kemudian mendapat kerugian yang besar, dan yang paling penting tadi mendapat tekanan internasional bahwa ada yang salah dengan Trump, ada yang salah dengan Amerika dan Israel. Itu yang ingin digambarkan oleh Iran sekarang ini. Jadi kira-kira pertanyaannya, why losers go to war? Kira-kira gitu kan. Mengapa orang yang sudah tahu kalah, pecundang, pergi berperang itu? Satu-satunya cara adalah melumpuhkan musuh tidak dalam peperangan atau pertempuran, tapi dalam diplomasi internasional. Harapan kita sebenarnya mudah-mudahan Amerika
cepat menyadari pentingnya mendorong diplomasi internasional untuk entah masuk ke PBB lah, entah Liga Arab, entah yang lain, untuk mendorong perdamaian dengan strategi yang lebih realistik ya, dengan ukuran-ukuran yang lebih realistik, yakni bahwa Iran betul-betul diberi jaminan kedaulatannya, lalu kemudian pengkayaan nuklir, uranium untuk nuklir perdamaian dan seterusnya, itu semestinya diberikan. Dan dengan begitu maka Israel akan semakin menjadi korban yang dipojokkan dalam konflik ini. Bahwa Trump sebenarnya hampir semua presiden Amerika ingin sekali menyerang Iran. Tapi mengapa tidak terjadi pada Bush, tidak terjadi pada Obama, tidak terjadi pada itu semata-mata karena memang apa motif pertama dari keuntungan Amerika? Kan tidak ada. Kecuali ketika Trump bersekongkol dengan Netanyahu untuk melakukan attack terhadap Iran. Iran sendiri menyadari bahwa ini akan terjadi, perang ini akan terus terjadi, tetapi bagaimana peristiwa perang ini tetap merugikan Amerika dan Israel adalah motif utama dari asymmetric warfare yang saat ini dijalankan Iran. Oke, itu motif utamanya ya. Dengan prediksi Pak Ali kurang lebih akan bertahan daya tahan militernya 8 hingga 12 minggu. 12 minggu ya. 12 minggu. Nah itu juga memunculkan pertanyaan Pak Basari. Apakah dengan bertahannya Iran sampai sejauh ini di luar ekspektasi begitu, adanya keterlibatan dari negara-negara yang dikatakan sekutu dari Iran sendiri, mungkinkah Rusia ataupun Cina ikut campur dalam perang Iran ini? Sangat mungkin, Mbak. Sangat mungkin. Karena apa? Kalau kita melihat konteks peperangan yang di Iran ini, sebetulnya itu masuk ya, masuk 3 perspektif ya, dari geopolitik, geoekonomi maupun geostrateginya. Geopolitik sekarang ini, Amerika ini kan merupakan memiliki apa namanya itu kekuatan nomor 1 dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Jadi unipolar dia, ya. Sedangkan sudah muncul Cina dan Rusia. Mereka dua ini menghendaki multipolar. Ya. Kalau multipolar tuh justru relatif lebih stabil karena orang menjaga supaya satu tidak menyerang yang lainnya. Sehingga balance of power, ada balance of power tuh di situ. Sehingga dengan asumsi mereka, prediksi mereka, asumsi mereka dengan multipolar tuh justru dunia akan terjaga. Kalau unipolar kan merasa kuat sendiri Amerikanya. Kemana? Lihat terakhir Venezuela, kemudian rencananya ke Kuba, sekarang Iran. Dari Iran kemana lagi? Nah itu satu. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa Irannya itu akan bertahan, ya memang harus bertahan. Ingat saja, pertama Iran itu berperangnya itu menggunakan proxy, ya kan? Yang kita sampaikan tadi di empat front, war, gitu ya, proxy war, menggunakan Houthi, menggunakan Hizbullah, Hamas dan tempat lain, Mujahidin di tepi barat sebetulnya. Nah, jadi dengan ini sebetulnya mereka mencoba untuk memanasi situasi itu sebetulnya, ya kan? Puncaknya itu kan pada saat 7 Oktober ya, 2023 itu. Nah itu sebetulnya, dan di situ sudah mulai. Jangan lupa itu mulai menguras arsenal perangnya Israel itu. Dan budget pertahanannya itu mencapai 6,5% dari PDB-nya, produk domestik brutonya Israel. Nah, Amerika itu strateginya kan memindahkan kekuatan dari Korea tadi ke Timur Tengah. Dan itu merupakan hal yang harus dia lakukan. Amerika di bawah Trump ini berpikirnya ya geoekonomi. Karena apa yang dikandung oleh Iran di situ, apa yang dia dapatkan di Venezuela sama, follow the oil. Politiknya follow the oil tuh. Sehingga kalau itu bisa diatasi, apalagi berdua sama Israel, ya 3 hari selesai. Itu perhitungannya. Okay. Tapi ingat bahwa Iran itu kan bukan Venezuela. Nah, dia sendiri sudah mempersiapkan dari tahun 79, 47 tahun dia persiapkan itu. Kemudian dia dianugerahi sumber daya alam yang demikian tinggi, ya. Dan dia ingat ada sekutunya, walaupun tidak ada fakta pertahanan, tetapi strategic partnership dengan Cina dan dengan Rusia. Dan itu yang memperkuatkan asumsi bahwa
peperangan ini mau dilanjutkan berapa lama pun juga, itu akan tetap bisa dilayani sama Iran. Karena dia sudah menyiapkan arsenalnya itu, dibantu oleh kawan-kawannya. Oke, tadi Anda mengatakan Iran ini kan menggunakan proksi, perang proxy war begitu. Betul. Apakah ini alasan Amerika Serikat memindahkan sistem pertahanan rudalnya dari negara lain di luar Timur Tengah untuk memperkuat Timur Tengah menghadapi proksi Iran itu? Betul. Jadi proksinya udah bertempur duluan. Hamas, Houthi, Hizbullah, Mujahidin, semua sudah situ. Nah, jadi pasti ujung tombaknya kan Israel. Israel kan itu memang disetting untuk menguasai seluruh jazirah itu. Ada yang kita dengar itu adalah Greater Israel untuk menguasai itu. Dan coba bayangkan kalau negara Amerika tidak memiliki Israel di situ, bagaimana bisa mempengaruhi situ? Selama ini sudah 6 negara yang bisa dikuasai secara politik oleh Israel dan Amerika. Yang kemarin, tuh pangkalan-pangkalannya yang dikirim rudal sama Iran. Itulah yang membuat sakit hati pada Iran itu. Katanya Iran tidak pernah memberikan tanah Arab itu kepada musuh. Tapi kalian Arablah yang memberikan tanah kalian untuk dimasuki oleh musuh. Ini dilemanya bagi negara Arab sendiri. Tadinya minta perlindungan dari Amerika. Nah, tapi pada nyatanya setelah ada pasukan pelindung itu justru mereka menjadi sasaran tembak daripada Iran. Itu kan dilema tuh. Ke depan nanti kita melihat bagaimana perubahan pendulum geopolitik daripada negara-negara 6 negara Timur Tengah itu. Pak Ali, responnya dengan proxy war ini seperti apa, Pak? Serangan-serangan kecil oleh sejumlah gerakan perlawanan Houthi, lalu kemudian Hezbollah di Lebanon sudah mulai ya. Tapi saya kira proksi ini akan aktif nanti ketika betul-betul terjadi serbuan darat oleh Amerika dan Israel dalam rangka memecah konsentrasi ya. Jadi saya kira Israel dan juga Amerika tahu bahwa alam Iran ini sangat sulit untuk ditaklukkan karena perbatasan dengan Syria, Turki itu adalah pegunungan yang sangat terjal dan sangat susah untuk bisa ditaklukkan serangan darat. Satu-satunya cara adalah menerjunkan pasukan ke Iran lalu kemudian masuk ke dalam wilayah yang dikuasai Iran. Nah, tetapi kalau konsentrasi dipecah, baik itu mungkin dari Yaman oleh Houthi, lalu mungkin Hamas sudah nggak bergerak ya, tapi Hizbullah sangat potensial untuk menyerang Israel. Itu mungkin akan terjadi aktivasi dari gerakan proxy war yang Anda tanyakan tadi, Mbak. Jadi saya kira saat ini proxy tidak dihidupkan dulu, sementara Iran tetap konsentrasi pada serangan rudal atau serangan drones yang terus-menerus dilakukan kepada target-target penting baik Israel maupun pangkalan Amerika di situ. Nah, saya kira itu yang akan berjalan sampai lalu kemudian nanti rudal yang dari Korea Selatan diinstal di situ lalu kemudian melakukan serangan. Nah, disitulah pentingnya Trump menjaga dinamika politik domestik sekarang ini. Saat ini terjadi protes khususnya dari Demokrat ya, tidak ada laporan yang betul-betul bisa dipercaya saat ini menurut salah seorang congresswoman dari Demokrat mengatakan biasanya Trump ini ngomong tentang kemajuan perang, ini kok sudah berhari-hari Trump tidak mengupdate. Apa yang ingin digambarkan di situ adalah bahwa permintaan Trump untuk menambah dana peperangan di Iran tampaknya mendapat ganjalan dari Demokrat. Dan kita harus ingat bulan November akan terjadi pemilu sela. Untuk Kongres dan Senat 100%. Dan itu berarti harus dipersiapkan pada bulan, katakanlah 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, mungkin Juni, Juli gitu. Sehingga Trump harus bisa memastikan bahwa sebelum Juni atau sebelum Juli, perang betul-betul sudah selesai baik. Dengan keuntungan Amerika di satu pihak, kerugian untuk diplomasi Iran dan sebagainya, sehingga dia bisa menjamin suara Republik maupun baik di Senat maupun di Kongres. Tanpa itu Trump betul-betul bisa dimakzulkan di Amerika. Oke, saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, masih bicara soal proxy war ini. Dukungan dari mana saja sih yang diberikan oleh Iran berkaitan dengan proxy war yang digunakan oleh Iran ini? Apakah Rusia dan juga Cina juga memberikan dukungan walaupun tidak mendeklarasikan secara langsung, Mbak Tia? Mbak Tia masih ter-unmute.
suaranya? Oh iya, mohon maaf. Kalau saya melihat kalau dari proksi yang bergerak itu baru dari Hezbollah. Jadi dari Irak belum, itu di Irak juga Iran punya ya proksi di sana Mbak Vena. Kemudian Houthi juga saya melihat belum nampak pergerakannya. Biasanya Houthi ini cukup aktif ya. Ketika misalnya ada konflik Palestina dengan Israel, itu beberapa kali Houthi menyerang ke pihak Israel. Tapi kali ini masih silent. Saya pikir ini juga bagian daripada strategi Iran. Jadi yang bergerak terlebih dahulu itu baru Hezbollah yang nampak begitu ya. Persoalan Cina dan Rusia, saya melihatnya sampai hari ini global politik itu masih terbagi dua kekuatan besar itu. Jadi Rusia, Cina dan Iran. Waktu Bashar al-Assad ada plus Rusia, Syria begitu ya. Nah sekarang kan sudah tergantikan dan yang penggantinya ini adalah kemudian join dengan Amerika Serikat. Nah satu sisi adalah Mbak Vena, Amerika Serikat sekutunya Gulf countries, negara-negara Teluk, kemudian Uni Eropa begitu ya. Saya petanya masih melihat demikian walaupun ternyata ada pergeseran-pergeseran begitu. Artinya apa? Uni Eropa saat ini dalam kondisi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel cukup memilih jalan diam, tidak memihak kepada Amerika Serikat dan biasanya mereka langsung join, ini tidak begitu ya. Bahkan ada beberapa negara yang melarang seperti Spain ya, Spanyol. Itu sangat strict sekali, bahkan terupdate itu Spanyol menarik duta besarnya dari Israel. Ini satu pergeseran yang cukup signifikan dalam aliansi Amerika Serikat begitu. Tetapi saya melihat Rusia dan Cina ini agak sulit untuk dipisahkan dari Iran, Mbak Vena. Jadi selama 70 tahun di bawah sanksi Amerika Serikat itu mereka tetap cooperate atau kerjasama cukup signifikan. Misal dalam ekonomi sudah pasti, kemudian oil dan gas sudah pasti, supply bagaimana Cina emerge sebagai negara paling terbaik dalam ekonomi di Asia, itu juga salah satunya adalah supply dari energi dari Iran begitu ya. Kemudian investasi dalam sektor oil dan gas Cina juga di Iran cukup signifikan. Kalau sudah bisnis besar di Iran, artinya mereka tidak ingin Iran ini terganggu. Apapun itu bentuknya, mau istilah rezim mullah lah, supreme leader lah, mau demokrasi, mau otoriter. Tapi ketika negara-negara ini sudah besar bisnisnya di situ, maka siapapun yang mengusik bisnisnya itu merasa terganggu. Karena ini berkaitan dengan national interest negara masing-masing, Mbak Vena. Kemudian dengan pihak Rusia itu sudah lama kerjasama dengan pihak Rusia ini, Iran dalam training misalnya bersama, kemudian supply perakitan senjata, kemudian informasi intelijen, cyber security itu dengan pihak Rusia. Maka ketika serangan-serangan Iran itu pas begitu ya dengan target-targetnya, dengan target fasilitas Amerika di Timur Tengah, saya pikir ini tidak melulu Iran sendirian. Tidak kreativitas Iran tok sendiri, ada backup dan ada informasi intelijen yang diberikan oleh pihak Rusia terhadap Iran. Jadi mereka cukup solid tapi tidak di permukaan begitu Mbak Vena. Karena ini berbahaya juga kalau Cina dan Rusia secara langsung menyatakan mendukung Iran begitu. Jadi mainnya mereka memang membackup dari belakang Mbak Vena. Oke, yang jadi pertanyaan adalah kapan perang ini benar-benar berakhir, apalagi seperti yang dikatakan oleh narasumber kita, ada seperti tenggak waktu begitu dalam pemilu setelah di Amerika Serikat, yang tentu ini menjadi acuan bagi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang disebut menjadi kunci dalam peperangan ini. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Bastari. Iran ini kan strateginya mengulur waktu. Kenapa kemudian Amerika Serikat seperti mengikuti irama dari Iran? Berani nggak kemudian? Mungkin nggak Amerika Serikat bisa mengeluarkan senjata pamungkasnya seperti yang dikeluarkan di Hiroshima? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya Iran ini memainkan kartu, tidak mengulur waktu. Karena dia melihat bahwa keuntungan dia secara militer untuk saat ini ya, itu sudah unggul. Nah, kemudian dia masuk ke ranah persepsi publik nih. Sekarang dia melihat bahwa banyak publik yang mendukung ya Iran dalam konteks sebagaimana dia yang sudah diblokade selama 47 tahun, kemudian diserang habis-habisan oleh negara kuat. Nah, jadi dia sudah mempersiapkan itu selama 47 tahun juga, sehingga dia memiliki instrumen perang yang luar biasa besarnya. Kemudian secara politik dia didukung oleh dua negara. Nah, oleh karena itu jitu betul strateginya tadi. Amerika melihat ini akan melihat bagian mana persenjataan yang bisa digeser. Dia ambil dari Korea. Kenapa? Korea itu sudah bisa survive di dalam pertahanannya dia.
karena dia sudah bisa semacam SAT dia udah punya, David Sling dia udah punya, yang rendah dia udah punya. Oleh karena itu aman ya dia memindahkan itu. Nah, Iran ini sampai kapan? Sampai kapan? Iran tidak akan mungkin berbicara sama Trump. Ya, sama seperti Trump. Dia akan menggunakan kawan-kawannya. Kita lihat bahwa Putin itu kan dia mencoba untuk mempengaruhi Trump supaya menghentikan serangan. Ya, jadi memang kalau ini akan berhenti apabila Amerikanya berhenti. Ya. Selama Amerika itu masih digertak sama Iran, dia tetap ngirim rudal. Selama itu juga dia akan tetap melawan melawan dengan rudal. Nah, jadi antara Israel maupun Amerika ini kan punya kepentingan kurang lebih sama, tetapi ada dimensi yang berbeda. Kalau Israel itu adalah kepentingan dia itu adalah penguasa Timur Tengah, kemudian Amerika ingin tetap mempertahankan hegemoninya itu tadi, unipolar kekuatan dunia. Nah, di samping itu dia memiliki grand ekonominya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Perang dilihat oleh Amerika itu adalah merupakan supply ekonomi yang besar. Di mana ada perang, pasti senjatanya akan laku di pasaran. Itulah yang mengakibatkan moralnya agak diserang oleh publik, termasuk oleh sekutunya sendiri di Eropa Barat. Kan dibilang sama dia, tolong kalian iuran juga dong, ya, untuk mempertahankan diri kalian. Kalau Korea memang sudah bayar. Memang sudah bayar. Jadi yang dipindahkan dari Korea itu ke Timur Tengah itu bukan hanya arsenal senjata. Orang juga 4.500 prajurit pindah dari sana. Pindah dari dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Kenapa? Ada gejala-gejala tentara Amerika sendiri mengatakan bahwa kami tidak mau berperang untuk kepentingan national interest negara lain. Nah, itu terutama yang komponen cadangannya, komcatnya. Komcatnya kan orang tuh bekerja, orang tuh berbisnis, tiba-tiba jadi komponen cadangan disuruh perang, hilang kerjaan orang, gitulah, kira-kira begitulah, sehingga mendapat tekanan begitu. Kalau ditanya kapan ini akan selesai, Trump lah yang memegang kartu ini. Tapi dia nggak mau surut karena dia negara besar, ya, negara besar. Kemudian dia ditekan dari dalam dan ditekan oleh sekutu-sekutunya sendiri juga yang dari Eropa Barat. Trump yang menentukan itu sebetulnya Trump yang memegang kartu kapan dia akan berhenti. Kalau berhenti, Irannya akan berhenti. Oke, Mbak Tia, kalau menurut Anda kapan kira-kira Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akan tergerak menghentikan perang ini? Sebetulnya saat ini ya yang terbaru Trump ingin mengakhirinya karena tekanan di domestik kan cukup tinggi, Mbak Vena. Berkaitan dengan politik, berkaitan dengan lawan politik, dan kalau kita melihat vote di Kongres itu kan perbedaan antara Republik dengan Demokrat itu sangat tipis sekali. Hanya beberapa suara saja, artinya memang tidak cukup kuat kalau perang ini terus dilanjutkan. Belum lagi itu tadi, dukungan dari publik internasional itu mostly ke Iran. Ini juga sangat berbahaya untuk Amerika Serikat. Jadi perang ini di era digital bukan persoalan perang betul-betul real kekuatan militer, tapi juga berkaitan dengan cyber, dengan digital, dengan opini publik, itu juga cukup mempengaruhi begitu Mbak Vena. Trump sih inginnya secepatnya begitu ya, tapi kan masalahnya ini sebelahnya nih Mbak Vena. Sebelahnya tanda kutip Netanyahu begitu ya. Jadi Trump juga mengungkapkan bahwa memang ada perbedaan yang cukup signifikan visi dan misi dari perang melawan menyerang Iran ini antara dia dengan Netanyahu. Nah, jadi artinya sejauh mana Trump berhenti untuk mengikuti ambisinya Netanyahu, maka saat itu pula perang berhenti begitu. Kalau Trump terus mengikuti bisikan Netanyahu, perang akan terus berlanjut. Kalau misalnya Trump menentukan sikap bahwa ini membahayakan untuk karir politiknya, karir Partai Republik itu sendiri, dan di dalam Republik itu sendiri sudah pecah begitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak untuk terus melanjutkan perang ini. Ya ini perang ini akan berhenti. Jadi
tinggal memilih Trump ini mau terus mengikuti ambisinya Netanyahu yang memang dari dulu ingin sekali Netanyahu ini menyerang Iran begitu ya. Atau dia mempertimbangkan beberapa masukan daripada negara-negara aliansinya di Eropa, kemudian di negara Teluk, kemudian di tekanan domestik politik Amerika Serikat sendiri, dan bagaimana publik internasional sudah muak sekali dengan polisi Trump begitu. Jadi ini semua kembali ke Trump. Saya selalu menyebutkan berbagai media bahwa kuncinya adalah Trump mau berhenti atau tidak perang ini. Kuncinya adalah Trump, tapi kan masih ada bisikan-bisikan dari Netanyahu. Kapan kemudian ambisi Netanyahu ini bisa berubah dan mengakhiri perang ini, Pak Ali? Dalam perkembangan yang kritis saat ini, sebenarnya saatnya dunia internasional, khususnya pihak-pihak yang punya aliansi dengan Amerika, ya NATO atau mungkin Uni Eropa, itu melakukan tekanan yang serius terhadap Trump dan Netanyahu untuk segera mengakhiri perang karena efek ekonomi dari perang ini semakin dirasakan secara global. Dan sudah berkali-kali diuji coba untuk bisa berhenti begitu ya, Selat Hormuz ditutup dan sebagainya. Itu menandakan bahwa meskipun Trump melihat karakternya tidak mungkin menerima tekanan-tekanan itu, tetapi kritis yang sekarang ini tidak bisa ditolerir lagi, sehingga ada baiknya dunia internasional melakukan satu diplomasi di PBB, di tingkat UN, untuk bisa melakukan tekanan terhadap Amerika dan mengakhiri perang ini. Nah, bagi Iran tentu saja penting untuk bisa dilihat gitu, bahwa Iran tidak mungkin menyerah dengan sangat gampang, dan melihat state penetration, ya, penetrasi negara di tingkat domestik Iran, kelihatan bahwa dukungan terhadap kebijakan melawan Amerika ini dan Israel itu betul-betul solid dimiliki oleh rakyat Iran. Dan kita lihatlah bagaimana mereka menjadikan masa duka terhadap kehilangan pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei, itu dijadikan sebagai momentum penting untuk bisa melihat dukungan rakyat Iran terhadap perang ini. Dan disitulah saya percaya jika tekanan-tekanan terus dilakukan, khususnya pada Trump dan Netanyahu, bukan tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau tidak, saya khawatir akan menyeret kelompok-kelompok yang betul-betul terganggu dengan ini, khususnya Cina dan Rusia, untuk melibatkan diri dan menjadikan ini sebagai perang dunia. Dan bukan tidak mungkin jika perang dunia terjadi, maka senjata yang tadi dikhawatirkan digunakan oleh Trump maupun potensinya sebenarnya Israel, itu dilakukan terhadap Iran. Tentu kita berharap itu tidak akan terjadi. Kita berharap konflik ataupun perang ini segera berakhir dalam waktu dekat. Itu harapan kita semua agar dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh negara di kawasan Timur Tengah, tapi juga negara di seluruh Indonesia, termasuk juga di Indonesia. Terima kasih Pak Bastari, terima kasih Pak Ali, terima kasih Mbak Tia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Sebanyak kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3 Pesanggerahan Jakarta Selatan hangus terbakar. Terlihat kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar puluhan bangunan kontrakan dan lapak barang bekas. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat warga panik dan mengevakuasi barang-barang untuk diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga pun bahu-membahu mencoba untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Sementara petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Seorang ibu hamil di Kepulauan Tanimbar, Maluku terpaksa harus dievakuasi menggunakan longboat nelayan untuk dibawa ke rumah sakit. Saat mengevakuasi, petugas medis sempat kewalahan lantaran cuaca buruk dan hujan deras. Pemirsa, seperti inilah suasana kepanikan saat seorang ibu yang sedang hamil harus dievakuasi dengan perahu nelayan agar bisa dibawa ke rumah sakit. Cuaca buruk dan hujan deras membuat kapal terus terombang-ambing di tengah laut. Saat harus melewati ombak besar, kapal bahkan nyaris tenggelam dihantam gelombang tinggi. Evakuasi ibu hamil dan perahu longboat nelayan terpaksa dilakukan lantaran rumah sakit yang dituju harus menyeberangi lautan. Sang ibu yang masih menggunakan infus tersebut terlihat
pasrah harus terombang-ambing selama 1 jam. Beruntung petugas dan sang ibu hamil selamat dan langsung mendapatkan pertolongan medis. Sebuah video viral di media sosial SPBU di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melayani pengisian bahan bakar mobil bak tertutup yang membawa tandon. Atas kejadian ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan turun tangan melakukan penyelidikan. Inilah video aktivitas pengisian BBM yang viral di media sosial. Sebuah kendaraan bak tertutup mengisi BBM dengan membawa tandon. Video tersebut direkam oleh pengendara mobil lainnya yang berada tepat di belakang kendaraan tersebut. Video ini pun jadi viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet. Menyikapi video viral tersebut, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV serta mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Dari hasil penelusuran sementara, polisi menyebutkan bahan bakar yang dibeli dalam video tersebut merupakan BBM non-subsidi jenis Dexlite. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui tujuan pembelian BBM dalam jumlah besar tersebut, termasuk menelusuri identitas pemilik kendaraan. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengetahui mekanisme pembelian BBM non-subsidi dalam jumlah besar di SPBU. Pemirsa, suasana arus mudik pada H-7 Lebaran di jalur Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mulai terpantau ramai. Pemudik motor dari arah Jakarta melintas Kalimalang untuk menuju wilayah Pantura. Pemudik motor dari wilayah Jakarta dan Tangerang mulai terlihat di jalur Kalimalang, tepatnya di Simpang BCP, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Sabtu petang. Puncak pemudik motor gelombang pertama diperkirakan terjadi pada hari ini dan Minggu esok. Pemudik motor yang berangkat lebih awal atau di gelombang pertama merupakan warga yang bekerja sebagai wira swasta dan sebagian sebagai pekerja di sektor swasta. Sementara agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di Simpang BCP, jalur Kalimalang, petugas Satlantas Polres Metro Bekasi Kota bersama Dishub Kota Bekasi terus mengatur arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui informasi pantauan arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan rekan kami Kurnia Dwi Hapsari yang berada di jalur Kalimalang Bekasi Jawa Barat yang akan mengabarkan terkait kepadatan kendaraan di sepanjang jalan Kalimalang. Kurnia. Ya, selamat malam pemirsa. Kondisi arus lalu lintas dari Simpang BCP Kalimalang Kota Bekasi pada saat ini terpantau ramai. Memang kendaraan dari arah Jakarta yang menuju wilayah sekitar wilayah Bekasi maupun ini sudah terlihat ramai sejak tadi petang. Dan memang tadi saat jelang berbuka puasa sampai dengan berbuka puasa ini sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang ataupun di Simpang BCP ini karena tadi ada kendaraan yang mengalami mogok ataupun mati mesin sehingga terjadi kepadatan dan juga tadi saat berbuka puasa di mana petugas sedang melakukan buka puasa sehingga jalan sini tidak diatur dan banyak sekali kendaraan ini ataupun pengendara yang tidak bersabar sehingga menimbulkan kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu pantauan dari Simpang BCP ini memang sudah banyak kendaraan pemudik yang melintasi jalur ini untuk menuju wilayah Pantura, terutama untuk kendaraan roda 2. Tadi saya sempat menanyakan kepada beberapa pemudik sepeda motor, mereka kebanyakan masih tujuannya itu jarak dekat yaitu wilayah Subang, Bandung maupun Purwakarta. Dan memang para pemudik sepeda motor ini memilih menjalani ataupun berangkat pada hari ini karena mereka sudah mendapatkan jatah libur sehingga memanfaatkan waktu agar bisa berlebaran di kampung halaman ataupun
menghabiskan waktu liburnya lebih lama di kampung halaman. Dan memang menurut pihak kepolisian, jalur tengah ataupun di jalur wilayah Kota Bekasi di Jalan Kalimalang ini merupakan jalur tengah dan menjadi salah satu favorit para pemudik sepeda motor yang hendak melintasi jalur Pantura. Untuk itu, para pemudik dihimbau untuk tetap menaati aturan rambu-rambu lalu lintas karena salah satu simpang BCP ini merupakan persimpangan yang cukup besar sehingga kendaraan-kendaraan tetap harus mentaati aturan selain rambu-rambu lalu lintas juga untuk menaati seperti traffic light ataupun lampu lalu lintas karena jika tidak mentaati maka akan terjadi kepadatan dan dapat menimbulkan kecelakaan begitu Windy. Dan diperkirakan memang puncak arus mudik ini masih belum terjadi, namun memang kalau untuk saat ini karena petugas terus mengatur arus lalu lintas kendaraan ataupun ruas kondisi di Simpang BCP ini terpantau ramai lancar. Demikian Windy, kembali ke Anda. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki masa angkutan mudik Lebaran 1447 Hijriah, stasiun Pasar Senen mulai dipadati oleh para pemudik yang pulang kampung lebih awal. Sejak pagi hari, kepadatan penumpang sudah terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Antusias masyarakat yang melakukan perjalanan mudik sudah terlihat di stasiun Pasar Senen pada Sabtu pagi. Kepadatan penumpang sudah terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta sejak area check-in sebelum memasuki peron. Pada mudik kali ini, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.076.196 tiket untuk masa mudik Lebaran. Tiket yang terjual sebanyak 681.067 tiket. Tiket yang terjual untuk keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Dan dalam arus mudik kali ini, KAI menyediakan 87 perjalanan setiap harinya. Memasuki masa angkutan Lebaran 2026, jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga 30%. Pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari terjadinya kepadatan penumpang. Kepadatan penumpang masih terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, pemirsa, bagi Anda yang berencana untuk mudik, hati-hati dengan adanya berbagai Kita beralih ke kabar lainnya. Bagi Anda pemirsa yang seperti tadi saya sudah sebutkan, hati-hati bagi Anda yang akan berencana untuk melakukan aksi mudik karena aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek kejadian tahun 2025 lalu tersebut kini kembali viral di media sosial dan agar pengguna jalan tol waspada. Dalam video yang viral memperlihatkan pengguna tol yang sedang istirahat di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terkena pelaku kejahatan pecah kaca. Dalam video tersebut menjelaskan barang berharga yang berada di dalamnya diambil oleh orang tak dikenal. Kapolres Karawang menegaskan bahwa video yang viral di media sosial tersebut adalah kejadian lama pada tahun 2025 lalu. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus tersebut sebenarnya sudah lama terungkap dan para pelakunya telah ditangkap. Meski video tersebut merupakan kejadian lama, Polres Karawang tetap mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Saat ini personel kepolisian telah dikerahkan untuk melakukan patroli rutin di setiap titik rawan. Pemirsa, tradisi tongtek atau membangunkan warga untuk sahur di Pati, Jawa Tengah ternodai aksi kekerasan remaja. Satu pelajar tewas akibat tawuran antar kelompok pemuda. Maju dhisik, ngajak dhisik, ngajak. Ngajak dhisik bocah.
Mas berarti maju di sini. Pemirsa, ini adalah gambar yang terekam oleh kamera pengawas. Terlihat pada rekaman video tersebut tawuran terjadi saat dua kelompok pemuda membangunkan warga untuk sahur. Sebelumnya, dua kelompok Talun Utara dan Talun Selatan ini sempat saling tantang melalui media sosial. Satu pelajar menjadi korban tewas saat insiden tersebut. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan dan mengalami luka bacok di sejumlah bagian tubuh. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, pemirsa, saat ini polisi sudah mengantongi identitas sejumlah terduga pelaku. Nantang ini. Iki wong iki lho wong sing bocah. Sing ndi? Iki. Payu kuwi lho. Maju dhisik. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vera Kintan. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Haidar Fasyal. Terima kasih pemirsa.